kita berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu pada akhirnya akan membuat masyarakat tersadar bahwa ancaman terorisme itu ternyata bisa menyasar kepada berbagai entitas dalam masyarakat, tidak melihat strata sosial, demikian juga tua dan muda, pria, wanita, dan tentunya juga berkaitan dengan status sosial yang tidak melihat apakah mereka orang yang mampu atau tidak mampu. Kalau tidak waspada, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan mudah terpapar dan kemudian dapat berubah pikiran akal sehat yang dimiliki oleh masyarakat kita. Di bidang pencegahan inilah yang menjadi andalan kita, karena memang disitulah core bisnis dari BNPT. Jadi kita akan tahu bahwa BNPT tidak melakukan tindakan penyidikan, di mana penyidikan itu dilaksanakan oleh unsur dari Densus 88 Polri. Nah, dengan memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di hulu, kita berharap akhirnya daya cegah dan daya tangkal masyarakat akan semakin baik. Dengan demikian kita berharap ruang gerak dari jaringan terorisme ini akan semakin sempit dan kemudian masyarakat pada akhirnya menjadi sadar bahwa mereka bisa hinggap kepada siapa saja, terutama adalah yang selalu kita ingatkan itu adalah generasi muda Indonesia, karena kita hari ini sedang bonus demografi di mana usia produktif itu lebih dominan, dan radikalisasi itu menyasar di anak muda dikarenakan anak-anak muda kita ini sudah menggunakan sangat dekat dengan dunia digital, sedangkan propaganda jaringan teroris ini kebanyakan melalui dunia digital. Nah, inilah yang kita harus terus berupaya jangan sampai narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok jaringan teroris ini pada akhirnya menjadi sebuah pilihan dari generasi muda Indonesia. Nah, kita tidak berharap generasi muda Indonesia akan ikut kepada apa yang mereka tawarkan, karena kita tahu bahwa apa yang digagas oleh pengusung ideologi terorisme ini adalah kekerasan-kekerasan yang bahkan anti dengan kemanusiaan. Pada bidang penegakan hukum, BNPT menjalankan perannya dalam mengkoordinasikan aparat penegak hukum dan jajaran intelijen guna melakukan upaya pengungkapan melalui mekanisme preventive justice. Jadi sedapat mungkin koordinasi yang kita lakukan ini bisa mencegah, termasuk tentu berkaitan dengan masalah beberapa penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu juga melakukan pencegahan dini terhadap potensi terjadinya kejahatan terorisme yang berdampak luas. Jadi telah dilakukan penindakan oleh penyidik Polri dengan koordinasi dari bidang penegakan hukum kita itu terhadap 364 orang dengan rincian pemeriksaan dan penyidikan sebanyak 332 orang, dilimpahkan terkait dengan pidana umum 3 orang, meninggal dunia 13 orang, dan dipulangkan 16 orang. Berdasarkan afiliasi kelompok teror, 178 orang diantaranya terafiliasi dengan kelompok Jamaah Al-Islamiyah. Kemudian 154 orang terafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah. 2 organisasi ini sebagaimana kita tahu adalah organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pengadilan negeri. Beberapa kelompok jaringan terorisme yang terus terindikasi melakukan upaya-upaya penyebarluasan sel-sel dan radikalisasi seperti tadi Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah, Jamaah Ansarud Syariah, Mujahidin Indonesia Timur. Jadi tentunya kita terus melakukan kontra radikalisasi sekaligus memperluas jaringan edukasi kepada masyarakat. Karena yang terpenting di sini adalah masyarakat di era kebebasan informasi hari ini bisa memiliki kesadaran yang tinggi mana hal-hal yang
narasi yang bisa membahayakan masyarakat luas. Jadi kita berharap dengan upaya-upaya koordinasi kita dengan seluruh jajaran dan menyampaikan ini kepada masyarakat luas semakin membuat masyarakat kita akan tinggi tingkat kewaspadaan dan daya cegah dan daya tangkalnya. Apabila kondisi ini bisa terus kita lanjut, tentunya kita berharap pada akhirnya masyarakat akan memiliki semacam imunitas yang tinggi. Jadi kalau virus COVID-19 kita sudah memiliki, insya Allah memiliki herd immunity yang semakin membaik dengan program-program vaksinasi dan protokol kesehatan. Demikian juga tentunya kita sudah mengetahui adanya vaksin-vaksin yang tentu telah dilaksanakan di seluruh tempat. Nah, bagaimana menghadapi pandemi radikal terorisme ini? Tentu vaksinnya itu adalah tadi saya sampaikan memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita, nilai kebangsaan itu antara empat konsensus tadi, dan kemudian juga langkah-langkah moderasi dalam keberagaman dan beragama. Pada bidang ancaman teror secara langsung dari jaringan teror terstruktur maupun tidak terstruktur, namun fenomena lone wolf dan wolf pack tetap menjadi perhatian khusus karena dengan proses radikalisasi yang berlangsung di dunia maya itu melahirkan pelaku-pelaku teror dengan seorang diri, bisa menjadikan seseorang itu menjadi sosok individu yang berbahaya dan siap melakukan aksi teror. Nah, ini fenomena mempelajari atau mengikuti online training yang berlangsung di dunia maya ini bisa menimbulkan fenomena ini. Kita tentu tidak ingin ini terjadi. Jadi kita perlu mengingatkan terus kepada masyarakat luas agar ini bisa dilakukan antisipasi. Jadi bagaimana antisipasinya? Ini mulai dari level keluarga, masyarakat, kegiatan literasi digital pada masyarakat luas, sehingga tidak mudah masyarakat itu percaya dengan narasi-narasi yang dibangun oleh jaringan terorisme ini. Bidang pendanaan terorisme bersama kepentingan lainnya berbeda telah mengambil bagian dalam merilis penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana terorisme dan pendanaan proliferasi senjata musnah massal tahun 2021, di mana dicatat modus pendanaan di Indonesia antara lain berasal dari pemanfaatan kotak amal dan sumbangan dengan cover donasi sosial untuk menimbulkan simpati masyarakat, penggalangan dana dengan cover bisnis lokal seperti industri rumah tangga atau menjual makanan, penjualan aset pribadi, crowdfunding oleh individu yang bekerja di luar negeri, crowdfunding dengan pemanfaatan sosial media seperti MLM dan skema Ponzi. Penilaian tersebut juga mencatat ancaman baru yang dikenal namun dampaknya belum dapat terlihat yang perlu menjadi kewaspadaan di waktu yang akan datang, antara lain pendanaan memanfaatkan korporasi, pendanaan memanfaatkan penjualan obat terlarang, pendanaan memanfaatkan aset virtual atau mungkin ramai hari ini dengan yang dikenal cryptocurrency, pendanaan pemanfaatan pinjaman online, peer-to-peer lending. Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan yang menemukan beberapa modus pengumpulan dana untuk pendanaan terorisme, di antaranya melalui kotak amal, yayasan kemanusiaan, baitul mal, donasi, dan usaha legal. Jadi umumnya ini kegiatannya tercatat, bahkan ada yang memiliki izin, namun dalam prakteknya terjadi penyimpangan. Siapa yang melakukan penyimpangan? Itu adalah pengurus-pengurus yang terkait penanganan Foreign Terrorist Fighter atau FTF melalui surat keputusan Menko Polhukam nomor 100 tahun 2020
tentang Satuan Tugas Penanganan Foreign Terrorist Fighter. Kepala BNPT merupakan ketua pelaksana yang saat ini bersama dengan pemangku kepentingan lainnya tengah melaksanakan koordinasi, validasi, dan sinkronisasi data terkait WNI yang terasosiasi dengan FTF. Selama tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF melakukan proses validasi bersama dengan Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Densus 88 Polri terhadap WNI yang berada di zona konflik Suriah sepanjang tahun 2021. Satgas Penanggulangan FTF telah melakukan validasi sebanyak 529 profil FTF. Adapun rekapitulasi WNI terkait FTF yang terlibat konflik mancanegara antara lain di Suriah dan Irak sebanyak 2.127 orang, Filipina sebanyak 30 orang, dan Afghanistan sebanyak 23 orang. Satgas Penanggulangan FTF juga telah melakukan penjemputan terhadap 13 profil WNI yang dideportasi dari berbagai negara. Ada beberapa negara melakukan deportasi terhadap mereka-mereka yang telah melakukan atau menjalani hukuman di negara-negara tempat mereka singgah. Sebanyak 3 profil telah dilakukan pemulangan ke daerah asal dan 10 profil lainnya masih menjalani proses deradikalisasi di Rumah Perlindungan Trauma Center di Batu Hapus, kerjasama kita dengan Kementerian Sosial. Pada bidang kerjasama internasional, BNPT berperan aktif dalam memperkuat inisiatif dan kepemimpinan Indonesia di dalam bidang penanggulangan terorisme pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Pada lingkup kerjasama bilateral hingga tahun 2021, BNPT telah memiliki 19 MOU kerjasama penanggulangan terorisme dengan sejumlah counterpart negara sahabat di berbagai kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa. Pada tahun 2021, BNPT telah melakukan penandatanganan MOU dengan 3 negara, yaitu BNPT dengan Menlu Inggris telah dilaksanakan pada beberapa bulan yang lalu, yang pada waktu tanggal 7 April, yang ditindaklanjuti dengan pertemuan Joint Working Group on Counterterrorism yang pertama bagi 2 negara dan pelaksanaan pertemuan konsultasi bilateral antara kepala BNPT dengan Menlu Inggris Elizabeth Truss pada November 2021. Kepala BNPT dengan Menteri Dalam Negeri Jordania, di mana pertemuan antara kepala BNPT dan juga dengan Raja Yordania menghasilkan 2 pesan penting bagi Indonesia, yaitu memainkan peran kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara dan peningkatan kerjasama Indonesia dengan Jordania, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab dalam menyuarakan Islam damai dan modern. Jadi kami fokus kepada negara-negara Arab tentunya dalam rangka membangun narasi-narasi yang terutama jika ada narasi-narasi yang diangkat oleh jaringan terorisme dengan menggunakan narasi agama atau teks agama atau menyalahgunakan narasi-narasi dari agama atau dalil-dalil agama. Itu yang kita lakukan kerjasama dan kita telah mendapatkan informasi-informasi yang bagus yang tentunya mereka di negara-negara yang kita kunjungi itu pada umumnya adalah bagian kita memiliki perspektif yang sama. Mereka menganggap adalah juga berkaitan dengan kejahatan terorisme. Jadi ini sangat penting tentunya dalam rangka juga kita memberikan gambaran dan edukasi kepada masyarakat kita sendiri. Jangan terkecoh jika tentunya ada pihak-pihak tertentu yang sangat dimungkinkan menggunakan narasi-narasi agama yang tentu dalam hal ini adalah menyalahgunakan narasi agama. Selain itu telah dilaksanakan pula sejumlah pertemuan bilateral dalam rangka dialog strategis dan Joint Working Group kerjasama penanggulangan terorisme antara lain dengan Europol, Jepang, Australia, Sri Lanka, dan Spanyol. BNPT juga telah melaksanakan kunjungan kerja ke Persatuan Emirat Arab dalam rangka pertemuan dengan institusi pemangku kepentingan di sana dan pengembangan lebih lanjut peluang kerjasama
pengembangan kapasitas dengan Hidayah Center. Jadi Hidayah Center ini merupakan lembaga civil society yang berada di Emirat Arab yang hari ini menjadi mitra kita. Jadi merupakan pusat dari Center of Excellence dalam bidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral dan mempromosikan capaian penanggulangan terorisme yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. BNPT menyelenggarakan kegiatan rutin Year End Counter Terrorism Briefing juga pada tanggal 21 Desember lalu, di mana dengan beberapa duta besar dan juga beberapa pimpinan organisasi di bawah United Nations yang ada di Jakarta, kita telah memberikan progres-progres penanganan yang perlu disampaikan dalam konteks kerangka kerjasama internasional. Pada lingkup kerjasama regional, Indonesia berperan sebagai voluntary lead sector pada isu penanggulangan terorisme di ASEAN, terus menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan Bali PCRVA Work Plan 2019 sebagai kerangka kerja tindak lanjut dari ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2018-2025. BNPT juga aktif sebagai chair pada pertemuan SONTC Working Group on Counterterrorism dan juga aktif mendukung pertemuan bersama mitra dialog ASEAN, termasuk melaksanakan rangkaian workshop ASEAN terkait dengan keamanan penerbangan, yaitu dalam hal watch listing and cargo security insider threat. Lebih lanjut, BNPT merupakan interim chair pada pertemuan ke-17 APEC Counterterrorism Working Group APEC CDWG, di mana melalui forum pertemuan di tahun ini berupaya merevitalisasi working group tersebut sebagai salah satu forum yang dapat berkontribusi pada penciptaan kawasan yang damai dan aman, sehingga memperkuat peran penting APEC dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan. BNPT juga berpartisipasi aktif sebagai co-chair dalam ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on Counterterrorism and Transnational Crime. Pada lingkup kerjasama multilateral, inisiatif kepemimpinan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme telah mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari dunia internasional. Bertepatan dengan pelaksanaan UN City Week 2021 pada Juni 2021, Kepala BNPT mendapatkan undangan khusus dari Under Secretary General UNOCD sebagai salah satu pembicara pada konferensi kedua Kepala Lembaga Penanggulangan Terorisme negara-negara anggota PBB untuk menyampaikan mengenai upaya-upaya Indonesia dalam penanggulangan terorisme baik dalam tataran nasional maupun global. Sejak 2020, pemerintah Indonesia melalui BNPT telah mulai mendorong inisiatif pembentukan norma dan standar minimum internasional mengenai penanganan anak yang bersifat terkait dengan terorisme. Pada 2021 secara konsisten terus berkomitmen mengajukan inisiatif ini dalam forum UNCCPCG. BNPT secara aktif melaksanakan kerjasama dalam kerangka global bersama UNOCD terkait dengan aspek perlindungan target rentan, the briefing on UNOCD's Vulnerable Target Protection Program and possible collaboration within ASEAN SONTC framework, serta terkait dengan penanganan FTF Foreign Terrorist Fighter. Selain kerjasama dengan badan-badan PBB, BNPT berpartisipasi dalam Global Security Forum yang diselenggarakan oleh Sofan Center, sebuah forum tahunan yang mempertemukan pejabat tinggi dari berbagai negara, akademisi, media, dan sektor swasta. Saat ini Indonesia telah mengesahkan 8 dari 19 instrumen internasional terkait penanggulangan terorisme dan 1 konvensi internasional terkait dengan terorisme.
dalam rangka meningkatkan upaya kerjasama internasional dan komitmen Indonesia untuk mendukung keamanan dan perdamaian dunia, BNPT sedang mendorong dan mengupayakan pengesahan Convention on Prevention and Punishment of Crimes against International Protected Persons, including diplomatic agents, and Convention of Taking Hostage. Proses aksesi konvensi IPP sudah diterbitkan di izin prakarsa pada Kementerian Luar Negeri. BNPT bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menyusun rancangan perpres penanganan WNI di luar negeri dari tindak pidana terorisme yang memfokuskan pada upaya pencegahan, perlindungan dan penguatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap WNI di luar negeri dari ancaman terorisme. Terkait dengan pengembangan kapasitas, BNPT secara aktif menjalin kerjasama dengan badan-badan PBB seperti UNODC, UNDP, serta dengan Uni Eropa Hidayah Center melalui program pengembangan kapasitas maupun kepentingan dalam penanganan anak yang terlibat terorisme, program kontranarasi dan kemudahan pengembangan riset dan lokakarya terkait dengan isu gender, pendanaan terorisme dan deradikalisasi. Penguatan kebijakan dengan tugas dan fungsi utama merumuskan koordinasi dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Pada 2021, BNPT telah melahirkan sejumlah kebijakan yang memperkuat strategi yang telah ada. Pertama adalah menginisiasi disahkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme periode 2020-2024 sebagai kebijakan yang bersifat komplementer terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak dengan melibatkan peran aktif seluruh kepentingan. Strategi RAN-PE dicapai melalui 130 aksi yang termuat dalam 3 pilar: pencegahan, terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, deradikalisasi, penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional, serta kemitraan dan kerjasama internasional. Menindaklanjuti perpres tersebut, BNPT telah membentuk Sekber atau Sekretariat Bersama RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, dengan 5 KL, yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenbagnas, Kemendagri, Kemenlu, di mana Sekber mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan RAN-PE oleh kurang lebih sekitar 48 kementerian lembaga dan RAN-PE yang berbagi dalam pokja-pokja, termasuk juga pokja tematis yang terdiri dari masyarakat sipil. Hasil implementasi RAN-PE ini akan tentunya dilaporkan kepada Bapak Presiden oleh kepala BNPT. Selanjutnya, BNPT juga telah menerbitkan beberapa peraturan badan sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Antara lain, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang koordinasi pelaksanaan deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman perlindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan pada tahun 2020-2024. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021 tentang koordinasi pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme. Peraturan BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu dalam pencegahan terorisme. Melalui surat keputusan Menko Polhukam Nomor 34 Tahun 2021 tentang
tim koordinasi antar kementerian lembaga. Pelaksanaan program penanggulangan terorisme BNPT berkomitmen melaksanakan kegiatan sinergitas antar kementerian lembaga dalam penanggulangan terorisme. Terdapat 46 kementerian lembaga. Jadi ini ada peningkatan di 2020 itu 36 kementerian lembaga, namun di 2021 ini 46 kementerian lembaga tergabung dalam kegiatan sinergisitas melalui pendekatan lunak pada aspek kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan imunitas masyarakat dari paparan virus radikal terorisme. Kegiatan sinergitas menyasar mantan napiter, jaringan kelompok radikal, korban, hingga masyarakat rentan terpapar. Pada tahun 2021, Kementerian Lembaga menyumbangkan 731 rencana aksi yang terdiri dari 184 kegiatan fisik, 547 kegiatan non-fisik. Kegiatan sinergitas mendukung pemenuhan layanan dasar, di antaranya pendirian seperti penerangan jalan umum, tenaga surya, eksplorasi sumber air, hingga bantuan rumah susun, balai latihan kerja, peningkatan kesejahteraan kegiatan sinergitas melalui program pelatihan kewirausahaan, permodalan dan bantuan alat kerja, sehingga pembangunan balai latihan kerja kepada kelompok sasaran. Selain itu, kegiatan sinergitas mendukung peningkatan kapasitas sasaran melalui pengorganisasian dengan mengedepankan nilai wawasan kebangsaan. Jadi ada yang bersifat pembangunan fisik dan non fisik. Yang fisik itu kita koordinasikan dengan kementerian lembaga, seperti misalkan pendirian balai latihan kerja. Nah, itu kita bersamakan dengan Kementerian PUPR. Demikian juga berkaitan dengan bantuan katakanlah program air bersih. Siapa yang menerima? Yang menerima tentu adalah kelompok-kelompok yang selama ini menjadi mitra BNPT dalam program deradikalisasi di masyarakat, termasuk penerimaan manfaatnya itu adalah dari kelompok rentan dan juga ex-napiter yang tentunya telah kembali ke masyarakat. Jadi dalam proses reintegrasi sosial itu ada program-program sentuhan dari negara, dari pemerintah tentunya, berkaitan dengan sarana dan prasarana, sehingga dari masyarakat terkait kelompok-kelompok rentan tersebut diharapkan merasakan kehadiran negara dan tentunya menjadi bagian dalam upaya kita mereduksi paham-paham radikal di kalangan mereka sendiri dan masyarakat luas. Sebagai bentuk dari sinergi tersebut, BNPT mengembangkan terobosan, yaitu membentuk sebuah kawasan terpadu Nusantara. Jadi merupakan salah satu bentuk penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak dengan mengedepankan kesejahteraan. Jadi KKN ini ada 3 aspek. Pertama adalah kaitan masalah ekonomi, yang kedua adalah berkaitan dengan edukasi, yang ketiga tourism. Jadi 3 aspek ini merupakan kegiatan-kegiatan yang nantinya kita berikan kepada ex-napiter sebagai kelanjutan kegiatan di luar lapas. Jadi umumnya mereka setelah keluar lapas ini dalam proses reintegrasi sosial ada saja yang memiliki kendala, tapi konsep kita adalah kita siapkan sebuah daerah tempat aktivitas mereka untuk menuju adanya kemandirian pada aspek ekonomi. Demikian juga berkaitan dengan masalah edukasi di tempat-tempat tersebut akan juga menjadi bagian dari tempat-tempat dalam rangka mengedukasi masyarakat luas, termasuk juga pada aspek wisata itu juga bisa menjadi bagian yang nantinya akan dikelola oleh mantan-mantan ex-napiter melalui koperasi-koperasi yang dibentuk. Jadi ini ada 5 wilayah yang sedang kita perjuangkan. Pertama di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB dan Sulawesi Tengah. Jadi ini merupakan wilayah kerja dari tim sinergitas yang 46 kementerian lembaga tadi,
yang kita harapkan nanti akan dapat menjadi tempat-tempat yang akan dimanfaatkan untuk eksternaliter dalam rangka membangun kemandirian pada aspek ekonomi. Yang lalu-lalu sudah ada seperti di Lamongan, di situ ada sebuah yayasan lingkar perdamaian. Kemudian juga di Surakarta itu ada yayasan Kumasalam. Jadi sudah ada juga eksternaliter yang mengawaki kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk juga di Sumatera Utara. Mungkin rekan-rekan pernah dengar itu ada beberapa eksternaliter kita yang juga di sana ada tempat lokasi di Semincil di wilayah Deli Serdang yang kita arahkan mereka untuk melakukan aktivitas terkait di bidang perkebunan, pertanian. Jadi kita arahkan intinya adalah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi bagi para eksternaliter. Karena kita berharap dengan adanya kemandirian ekonomi itu mereka akan bisa lebih sejahtera dan tentu tetap artinya menjadi bagian mitra bagi kita dalam rangka kontra radikalisasi. Beberapa terobosan lain kita juga membentuk yang kita namakan sebagai sebuah program Warung NKRI. Jadi wadah akur rukun usaha nurani Kelurahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kontra narasi. Jadi kontra narasi terhadap ideologi terorisme, karena sebenarnya kalau semua warga negara kita ini pada akhirnya cinta kepada NKRI, maka kalau ada hasutan, ajakan, ideologi-ideologi yang berbasis kekerasan tadi, itu diyakini pada akhirnya akan tertolak dengan sendirinya. Masyarakat itu akan bisa menentukan sikap dan kemudian dia pada akhirnya teguh dalam membangun semangat nasionalisme dan cinta kepada NKRI. Yang kita khawatirkan adalah melemahnya semangat nasionalisme, rapuhnya kecintaan kepada NKRI ketika tawaran-tawaran ini masuk dari jaringan ideologi terorisme, pada akhirnya itu bisa menjadi bagian yang membuat masyarakat kita ikut kepada kelompok-kelompok itu. Jadi memperkuat narasi kebangsaan ini adalah salah satunya dengan program Warung NKRI ini. Sayang ini tidak ada foto, ini kegiatan-kegiatan Warung NKRI yang kita laksanakan bekerja sama dengan PT KAI. Ini ada di stasiun-stasiun di Gubeng, stasiun Malang, di stasiun satu lagi itu di Solo. Jadi Warung NKRI ini diawaki oleh ex-napiter dan penyintas korban. Jadi fenomenanya sekarang di lapangan antara penyintas korban kejahatan terorisme dan ex-napiter itu bersatu mereka dalam sebuah kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Nah ini yang kita wujudkan untuk merajut kebersamaan di antara mereka. Ini sebagai bentuk dari kontra narasi kita terhadap narasi-narasi ideologi berbasis kekerasan itu, sehingga yang ada adalah nuansa semangat membangun nasionalisme, kecintaan dengan NKRI. Itu menjadi bagian yang penting untuk mempertegas bahwa identitas jati diri bangsa Indonesia adalah yang seperti ini. Jadi bukan apa-apa yang mereka tawarkan itu. Di tahun 2021, BNPT telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan sejumlah kementerian lembaga, BUMN, dan masyarakat. Nota kesepahaman BNPT dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencegahan terorisme. Nota kesepahaman antara BNPT dengan Kementerian Sosial. Nota kesepahaman antara BNPT dengan Perhutani dan pemerintah Kabupaten Malang tentang sinergitas pencegahan tindak pidana terorisme melalui kerjasama pemanfaatan hutan. Nota kesepahaman antara BNPT dan Majelis Ulama Indonesia tentang pencegahan paham radikal terorisme. Perjanjian kerjasama antara BNPT dengan PT Kereta Api Indonesia. Perjanjian kerjasama antara BNPT dengan PT Pertamina. Perjanjian kerjasama BNPT dengan PT PN Hibia. Perjanjian kerjasama BNPT dengan Waskita Karya. Perjanjian nota kesepahaman antara BNPT dengan Universitas Islam Malang. Jadi kita terus memperbanyak jejaring kerjasama kita melalui
perjanjian kerjasama ini bukan seremonial semata, tetapi ini adalah membangun sebuah semangat bersama, berkolaborasi dengan seluruh masyarakat luas. Karena di awal yang saya sampaikan itu, siapa saja bisa terpapar paham radikal terorisme ini tanpa melihat apakah dia pegawai swasta, pegawai negeri, Polri, TNI, bisa berpotensi terpapar. Jadi kita semakin memperluas kerja-kerja kita, semakin banyak nanti akan semacam simpul-simpul perlawanan terhadap ideologi terorisme di seluruh Indonesia. Selain capaian program kerja BNPT tahun 2021 dalam aspek kinerja kelembagaan, BNPT juga mendapatkan apresiasi berbagai penghargaan. Wah, ini penghargaannya nggak usah disebut lah, jadi malu lah. Nanti ngomongin gitu. Tapi nanti ininya adalah catatannya. Kegiatan prioritas di tahun 2022, rekan-rekan sekalian, pada tingkat nasional untuk memperkuat aspek pencegahan BNPT akan melakukan pembentukan FKPT di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, jadi ini dua provinsi ini belum punya forum koordinasi pencegahan terorisme. Jadi FKPT ini adalah unsur masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh adat. Jadi berkolaborasi dan kemudian menjadi forum koordinasi pencegahan terorisme. Jadi dia bukan dari unsur-unsur jabatan struktural kita, tapi mereka adalah dipilih dari unsur-unsur masyarakat sendiri. Namun ditopang program dari BNPT. Perluasan cakupan wilayah survei indeks risiko terorisme dari 151 kabupaten kota menjadi 171 sampai 200 kabupaten kota. Nah, ini karena penanggulangan terorisme berbasiskan kepada riset sudah terus kita lakukan. Dan di tahun ini dari riset yang kita lakukan, ini bagian dari program dari forum kerjasama pencegahan terorisme ini, adanya penurunan ya indeks dari radikalisme, di mana indeks risiko terorisme yang hasil dari riset yang telah dilakukan itu mengalami penurunan. Ya, riset ini bukan hanya dilakukan semua internal oleh BNPT, tapi ada lembaga-lembaga survei yang melakukan ini, antara lain adalah juga ditopang oleh BPS sendiri, Puslitbang Kemenak, kajian terorisme dari Universitas Indonesia, kemudian Nusa Institut, Daulat Bangsa, dan Alfara Research. Jadi mitra-mitra kita dalam melakukan upaya riset. Jadi indeks risiko terorisme yang kita dapatkan dari laporan tim yang baru saja ini, mohon maaf ini baru saja disampaikan kepada kita, itu adanya penurunannya jadi kita meneliti dari beberapa kota di Indonesia, cuman kita minta maaf tidak mengumumkan kota-kota ini. Jadi itu adalah untuk kepentingan rumusan kebijakan kepada kita dan seluruh kementerian lembaga. Namun demikian, kalau kita merujuk survei ini, kita ada beberapa daerah yang perlu kita nanti dapatkan program atensi khusus. Jadi indeks risiko terorisme untuk dimensi target maupun dimensi suplai pelaku telah tercapai dan terlampaui dari target yang ditetapkan oleh RPJMN. Dimensi target dalam hal ini dengan skala 0 sampai 100. Kalau dari target RPJMN itu adalah 54,36%, namun hasil dari survei yang dilaksanakan itu 52,22%. Jadi semakin rendah angkanya itu semakin menunjukkan bahwa menurunnya risiko dari terorisme pada daerah-daerah yang disurvei. Jadi secara umum itu adalah hasil survei yang
merupakan hasil rujukan, akan dijadikan rujukan oleh kita dalam menyusun kebijakan dan strategi di 2022 ini, di mana kota yang disurvei itu ada 151 kota di Indonesia. Nah, kita ingin ke depan ini bisa menjadi 200 kota lagi. Jadi kota ini ada di berbagai provinsi, dan kita tentunya konsep penanggulangan berbasiskan kepada riset ini menjadi juga dasar bagi kita bersama dengan teman-teman semuanya, kementerian lembaga, untuk kita lakukan program-program, termasuk tadi tim sinergitas seperti berkaitan dengan pendekatan pembangunan yang sifatnya fisik dan non fisik. Demikian juga penambahan duta damai. Nah, kita ini sudah punya duta damai hari ini yang berada di 12 provinsi. Jadi 13 provinsi yang kita berharap nanti bertambah duta damai. Nah, duta damai ini perlu kita jelaskan. Duta damai adalah terdiri para anak-anak muda Indonesia, kaum milenial, generasi Z yang ada di sejumlah kota-kota besar. Itu bagian dalam upaya kita kontra narasi, di mana mereka adalah anak-anak muda yang inovatif, kreatif, menyusun konten-konten yang sifatnya semangat membangun semangat nasionalisme dan juga membangun semangat hidup harmoni di tengah keberagaman bangsa kita. Jadi umumnya konten-konten mereka itu kita sebarluaskan di dunia maya, dan kita kelompok-kelompok ini akan kita perluas lagi. Jadi mereka adalah merupakan entitas di dunia maya yang kita harapkan menjadi bagian dalam rangka kita melakukan kontra narasi. Jadi ini harus dilakukan secara terbuka, terang-terangan, karena mereka juga terang-terangan mengaruhi generasi muda Indonesia. Dan oleh karenanya semakin banyak anak muda Indonesia memahami betapa pentingnya merawat kebangsaan, merawat kebinekaan bangsa kita, itu akan semakin besar daya cegahnya dari pengaruh paham radikal terorisme. Jadi kita berharap dengan kita lakukan diseminasi dari konten yang dibuat oleh duta damai, itu akan memberikan sebuah efek dalam rangka mengedukasi anak-anak muda kita. Jadi terkadang mereka membuat kita ajak lomba-lomba seperti lomba pantun, lomba konten, lomba dalam hal terkait dengan membuat orasi. Jadi dengan segala kreasi, dengan segala nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam masing-masing, kemudian hasilnya itu bisa kita apresiasi, tentu adalah bagaimana kita bisa sampaikan kepada masyarakat luas. Kira-kira demikian rekan-rekan. Jadi ini adalah gambaran umum, ya, gambaran umum berkaitan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kita dalam tahun 2021 ini tidak pernah bikin acara jumpa pers, tapi dalam kegiatan-kegiatan kita di daerah kita sampaikan kepada media. Tapi memang di akhir tahun ini tidak ada salahnya juga kita juga menyampaikan kepada masyarakat luas, sehingga kita berharap akan semakin membuat tingkat kesadaran publik itu semakin baik, dan kemudian bangsa Indonesia itu semakin menyadari mana hal yang baik dan tidak baik. Nah, terutama adalah berkaitan penyebarluasan paham ideologi berbasis kekerasan. Jadi ideologi berbasis kekerasan ini menghalalkan segala cara, menentang konstitusi negara, anti demokrasi, anti kemanusiaan, kemudian juga bahkan tentunya karakternya itu adalah intoleran, radikal, dan bisa bersikap menempatkan diri bermusuhan dengan institusi-institusi yang ada di negara kita, termasuk juga menyasar kepada masyarakat luas. Kita tidak ingin tentu pemahaman-pemahaman yang keliru dari mereka ini menjadi bagian yang merugikan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, ya, tentu dukungan dari teman-teman semuanya kita harap bisa juga menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa walaupun di tengah pandemi, tetapi proses radikalisasi
kenyataannya terus berjalan, baik itu kaitan dengan isu-isu global maupun dengan isu-isu yang berkaitan di tingkat domestik. Terima kasih. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.